Selamat siang semuanya. Setelah kemarin kita belajar tentang konsentrasi, ada molaritas, molalitas, persen, dan fraksi mol. Hari ini kita akan belajar sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang hanya ditentukan atau dipengaruhi oleh partikel zat terlarut. Sifat koligatif larutan yang akan kita pelajari ada 4. Yang pertama, penurunan tekanan uap. Kedua, kenaikan titik didih. Ketiga, penurunan titik beku. Dan keempat, tekanan osmotik. Mari kita akan belajar dulu apa itu yang disebut dengan penurunan tekanan uap. Penurunan tekanan uap disimbolkan dengan delta P. Ada berbagai rumus untuk penurunan tekanan uap ini. Yang pertama, delta P sama dengan P0 kali XT. Yang kedua, P sama dengan P0 kali XP. Yang ketiga, delta P sama dengan P0 dikurangi P. Nah, XT ditambah XP itu sama dengan 1. Di mana delta P itu adalah penurunan tekanan uap. P0 tekanan uap pelarut murni, XT fraksi mol terlarut, XP fraksi mol pelarut, dan P adalah tekanan uap larutan. Mari kita aplikasikan rumus-rumus tadi ke dalam contoh soal. Contoh soal yang pertama. Sebanyak 3 gram urea dilarutkan ke dalam 180 gram air pada suhu 20 derajat Celcius. Jika tekanan uap air murni pada suhu tersebut adalah 17 mmHg dan mR urea sama dengan 60, mR air sama dengan 18, hitunglah. Yang A, tekanan uap larutan, B, penurunan tekanan uap larutan. Sebelum kita menjawab A dan B, mari kita hitung dulu NT dan NP-nya. Apa sih NT itu? NT adalah mol zat terlarut. Dalam soal ini, zat yang kita larutkan adalah urea. Maka NT-nya ini adalah mol dari urea, di mana mol sama dengan gram dibagi mR. Jadi 3 dibagi 60, 0,05 mol. Kemudian NP. NP adalah mol zat pelarut. Dalam soal ini pelarutnya adalah air. Massa pelarutnya 180. Berarti NP sama dengan massa dibagi mR. 180 dibagi 18, yaitu 10 mol. Mari kita menjawab yang A. Jadi kalau sudah NT dan NP-nya diketahui, baru kita bisa menjawab untuk yang A, yaitu tekanan uap larutan. Tekanan uap larutan disimbolkan atau dilambangkan dengan P, di mana P sama dengan P0 kali XP. P0 adalah tekanan uap larutan air murni. Nah, nih. Tekanan uap pelarut murninya. Pelarutnya di sini air, berarti tekanan uap air murni. P0-nya adalah 17 mmHg. 17. Kemudian XP. XP adalah fraksi mol pelarut. XP sama dengan mol pelarut dibagi mol pelarut ditambah mol terlarut. Kita peroleh P-nya sama dengan 16,915 mmHg. Kemudian yang B. Yang B adalah penurunan tekanan uap larutan. Penurunan tekanan uap larutan disimbolkan dengan delta P. Delta P sama dengan P0 dikurangi P. P0 tadi tekanan uap pelarut murninya yaitu air, sedangkan P tadi sudah kita cari di bagian A, sudah ketemu 16,915. Maka delta P sama dengan 17 dikurangi 16,915 dan diperoleh tekanan uap larutannya adalah 0,085 mmHg. Bagaimana? Untuk soal nomor 1 sudah paham?
Berikutnya soal nomor 2. Berapa mmHg tekanan uap larutan glukosa 4 molar pada suhu 25 derajat Celcius jika tekanan uap air murni pada suhu tersebut adalah 34,80 mmHg dan mR glukosa 180 serta mR air 18. Glukosa 3 molal itu artinya mengandung glukosanya 3 mol dan airnya 100 gram. Jadi glukosa 3 molal itu artinya glukosanya 3 mol dan airnya 100 gram. Nah, dari glukosa 3 molal ini kita sudah mendapatkan NT, yaitu mol terlarutnya. Karena di sini satuannya sudah mol, berarti otomatis langsung NT-nya sama dengan 3 mol. Kemudian untuk NP-nya, karena di sini satuannya masih gram, kita masih harus mencari molnya dulu menggunakan rumus gram dibagi mR. 1000 dibagi mR-nya 18 diperoleh 55,56 mol. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus. P sama dengan P0 kali XP. P0-nya 34,8, ini tekanan uap air murni, kali XP. XP adalah fraksi mol pelarut. 55,56 dibagi 55,56 ditambah 3. Ini mol pelarut, kemudian ini mol terlarut. Hasilnya untuk tekanan uap larutan glukosa 4 molal ini adalah 33,06 mmHg. Ini contoh soal yang kedua. Bagaimana? Sudah paham? Berikutnya contoh soal yang ketiga. Oke. Kalau tadi contoh soal pertama itu diketahui langsung gramnya, contoh soal kedua diketahui molalnya, kemudian sekarang contoh soal yang ketiga, ini model soal yang berikutnya yaitu diketahui molar. Gram, molal, dan sekarang molar. Berapa mmHg tekanan uap larutan glukosa 4 molar pada suhu 25 derajat Celcius jika tekanan uap air murni pada suhu tersebut adalah 34,8 mmHg, mR glukosa 180, mR air 18, dan massa jenis larutan glukosa 4 molar adalah 1,2 gram per mililiter. Mari kita lihat perbedaannya. Nah, glukosa 4 molar ini mengandung glukosa 4 mol. Sama ya, kalau tadi glukosa 3 molal, dia mengandung glukosa 3 mol. Kalau ini 4 molar, berarti glukosanya 4 mol. Yang berbeda adalah kalau molar, berarti di sini volumenya adalah volume larutan. Sedangkan kalau tadi di soal nomor 2, kita pakainya molal. Di sini, di bawah ini adalah massa dari pelarutnya. Glukosa 4 mol otomatis dia langsung NT-nya, jadi mol terlarutnya. Nah, kemudian NP-nya bagaimana? NP-nya tidak bisa langsung seperti yang soal nomor 2 karena yang diketahui di sini adalah volume larutan. Untuk mencari NP, kita harus tahu dulu massa larutannya. Massa larutan dicari dari rho kali volume larutan. Rho-nya 1,2, ini di soal ada 1,2. Volume larutannya 1000. Jadi, massa larutannya 1200 gram. Kemudian, massa zat terlarut. Massa zat terlarutnya berarti glukosa, massa glukosanya. Kita menggunakan rumus mol kali mR. Molnya sudah ada, ini 4. mR-nya 180. Berarti 4 kali 180, 720 gram. Kalau sudah ketemu massa larutan, sudah ketemu massa terlarut, baru kita bisa mencari massa pelarutnya atau massa airnya. Tinggal mengurangi saja, 1200 dikurangi 720, 480.
Kalau sudah ketemu massa pelarutnya, baru kita pilih mencari NP-nya. NP mol pelarut 480, massa airnya dibagi 18, jadi 26,67 mol. NT sudah ketemu, NP sudah ketemu, baru sekarang kita bisa mencari P-nya. Dimana P itu sama dengan P0 kali XP. P0-nya 34,8, XP-nya 26,67, berarti dari mol pelarutnya ini ditambah 4 ini adalah mol terlarutnya tadi, maka diperoleh tekanan uap larutan glukosa 4 molar ini dengan massa jenis 1,2 adalah 30,28 mmHg. Bagaimana untuk delta P, sudah jelas?